مؤلف هذا الكتاب فتح القريب المجيب على التحذيب الترغيب والترهيب السيد محمد بن علوي الملك الحسني نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. في هذا اليوم إن شاء الله سأقص قصة قصيرة. Saya akan bercerita sedikit daripada pengalaman anak sedikit di pondok dengan banyak pelajaran-pelajaran, dengan banyaknya mujahadah. Mujahadah, apa ada yang tahu arti mujahadah? Ketika dia jauh daripada rumahnya, jauh daripada kedua orang tuanya, dan seorang mujahadah santri yaitu dia bisa mengelola keuangannya sendiri. Jadi nanti apabila nanti ada sini yang alhamdulillah ada yang pengen masuk ke pondok atau kemanapun pendidikannya, al-muhim al-mujahadah. Al-mujahadah yang pertama yaitu seorang santri yang bermujahadah dia harus tahu adab. Mengapa selalu dibahas adab-adab terus? Ada seorang bertanya, apa ma akramu adab? Apa yang lebih mulia? Ahli ilim, orang yang berilmu atau orang yang beradab? Maka dijawab, orang yang beradab itu lebih mulia. Bagaimana seorang beradab lebih mulia? Karena jika kita memuliakan seorang ahli ilim, ada yang lebih tahu daripada kita, yang ilmunya lebih banyak daripada kita. Siapa? Iblis. Iblis. Di mana setiap jengkal di sini pun, di setiap jengkal manapun pasti ada jejak kaki iblis, ada tempat iblis bersujud. Ahli iblis, ahli ibadah, ahli ilmu. Ilmunya banyak, enggak cuma 1000 tahun, 200.000 tahun, beratus-ratus tahun. Itu ahli ilmu. Siapa? Iblis. Tapi apa nasibnya iblis sekarang? Dilaknat oleh Allah karena adabnya enggak ada. Jadi seorang yang dia belajar adab, kemudian dia orang yang beradab pasti berilmu. Orang yang beradab pasti berilmu. Makanya ketika anak pertama kali ke pondok, anak nggak tahu tentang adab. Ke orang tua, anak nggak tahu adabnya ke orang tua bagaimana. Kadang minta orang tua ketika kita yang hidupnya di jalanan, maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita masih punya orang tua yang peduli sama kita, yang peduli dengan pendidikan kita. Oleh karena itu, sedikit saja di pondok itu kiriman atau namanya uang bulanan atau syahriyah itu kalau anak pas kirim itu 1 bulan mungkin kurang lebih 1.200.000. Itu sudah cukup. 1.200.000 itu udah full. Berarti 1 bulannya kalau buat 1 bulan 1 hari harus 10.000. Harus nggak bakal cukup 10.000 sampai nggak cukup. Makanya kenapa orang pondok tuh belajar di pondok tuh salah satu belajar buat hemat, buat kita hidup dengan prihatin. Kita tahu kondisi orang tua, orang yang masih SMP, yang MTS atau yang MTS ya. Di situ nanti agak jauh dari Dalwa 1 itu ada di daerah namanya Balawi, dan ada Dalwa 3 itu buat anak yang SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2. Yang duanya pondoknya perempuan, tapi perempuan itu lebih enak di pondok anak. Soalnya perempuan, meskipun perempuan lebih enak, tapi perempuan di pondok anak banatnya pertama dia nggak wajib hafalan. Tapi si perempuan, kalau perempuan meskipun dia nggak wajib hafalan, dia menghafalkan dengan sendiri, dengan segala kekurangannya perempuan, yaitu head dan segala macam, dengan doifnya, dengan kurangnya penghafalan perempuan. Bahkan perempuan bisa lebih hebat daripada laki-laki. Ana menghafalkan nadom, yaitu nadom imriti,
Nah, dalam imrit itu anak hafal 2 bulan. Sementara ada anak dengar teman anak, dia perempuan di pondok perempuannya, dia hafal dalam imrit di 1 bulan. Padahal perempuan dengan perempuan satu headnya itu siklus headnya berapa? 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu dalam 1 bulan. Setengah 3. Di waktu dibangun jam 3 pagi. Kenapa jam 3 pagi? Karena yang zilu rabbuna. Maka fil hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yang zilu rabbuna kulla lailatin. Kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan Allah akan memberi apa yang kita inginkan di saat yang kita nggak bakal nyangka bakal dapat itu. Jadi ketika kita berdoa, makanya seseorang ketika dia berdoa dengan khusyuk itu aja belum dikabulin, apalagi doanya main-main, doanya sambil bercanda, doanya yang sambil bergurau sama temannya. Itu yang doanya khusyuk aja belum tentu dikabulin, apalagi yang bercanda. Maka ketika kita berdoa juga harus ada adabnya. Yang pertama, kita jangan lupa ketika kita berdoa, pertama kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu amal yang gak bakal pernah ditolak, salawat. Salawat gak bakal ditolak. Kenapa? Karena kita langsung bermunajat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad dengan Allah tidak ada perantara. Oleh karena itu kita banyak bersalawat. Salatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bisa. Dan Salawat yang pendek itu. hari salawat. Itu di setiap waktu sholat kita bisa. 5 waktu sholat. Subuh kita bisa baca 50 kali. Zuhur bisa kita baca 5. Cuma pilek. Kalau sakitnya nggak parah, itu puasa sunnah, memang sunnah. Tapi puasa sunnah itu buat menambah amal ibadah wajib kita yang nggak sempurna. Dan puasa sunnah itu salah satunya kita berpuasa sunnah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kita pengen lebih dekat sama Nabi Muhammad, kita pengen lebih tahu Nabi Muhammad, tapi kita nggak ngikutin sunnahnya. Amal ibadah wajib aja kita masih bolong-bolong, nggak sempurna. Nah, untuk menambah yaitu melakukan perbuatan sunnah. Ada yang punya silap sini. Ada perbuatan kita yang kita pengen biar kita bisa ketemu. Itu gimana? Pengen. Ngaku cinta, Untuk ngomong tua. tapi ngomongnya laka perbuatan. Nah, ngomong cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Kita pengen ketemu Nabi Muhammad. Insya Allah, semoga di sini ketemu semua. Minimal di dalam insya Allah sebelum kita meninggal, insya Allah dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Walaupun 1 kali dan dalam itu. Nah, atau gimana? Ya, makanya oleh karena itu ketika kita mau sholat kita berpakaian rapi. Yang punya peci di rumah? Punya dia kan itu. Laki-laki punya peci semua di rumah? Nah, kalau mau sholat dipakai. Kalau mau sholat dipakai nggak apa-apa di sini. Anda nggak tahu peraturan di sini wajib pakai peci atau enggak. Tapi kalau mau sholat dipakai. Itu salah satu sunnahnya Nabi Muhammad. Sedang pecinya buat mainan. Kalau Abu Yakul, idza amsayta fala tantajiru sabah. Jika sudah kita pada sore hari, maka kita melakukan perbuatan yang sore hari itu harus dikerjakan. Karena apa? Karena apakah engkau berani menjamin bahwa bulan depan Umar ini masih hidup? Dan di jari Sayyidina Umar terdapat sebuah cincin. Cincin ini bertuliskan lafaz kafa bil mauti, ya cukup kematian sebagai peringatan. Nah, malaikat Israel ini terus melihat si ajudannya Nabi Sulaiman. Maka setelah itu Nabi Sulaiman bertemu dengan ajudannya. Si ajudannya ini bertanya, ya Nabi, itu siapa yang liatin anak terus? Kata si Nabi Sulaiman, itu Israel. Lah, kaget kan yang ajudannya Nabi Sulaiman ini kaget. Kalau anak dilihatin malaikat Israel berarti nyawa anak mau dicabut. Panik dia. Panik. Akhirnya minta, ya Nabi, anak minta pindahin anak ke tempat yang sejauh mungkin. Nabi Sulaiman hidup di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, di kendaraan yang biasa dipakai Nabi Sulaiman, angin
anginnya cepat. Itu lebih cepat dari pesawat itu mungkin. Dan puasa bareng, terus bulan depan belum ada tentu yang tahu siapa yang masih hidup. Mengingat mati itu salah satu yang penting. Salah satunya yaitu ziarah kubur. Ada yang pernah ziarah kubur? Ziarah kubur tahu kan? Dapat. Kalian juga dapat, dan dapatnya guru kalian nggak mengurangi pahala kalian. Jadi ketika kita dapat ilmu, Ana dapat ilmu dari guru Ana. Ana menyampaikan kepada antum pakai, antum menyampaikan lagi, pahalanya terus mengalir. Dan salah satu amal jariahnya itu punya murid di mana-mana. Makanya guru Ana Abu Hasan, beliau muridnya itu ada di mana-mana. Bahkan di Cina sekalipun ada. Ada orang Cina dulu pernah mondok di pesantren di Dawa, orang Cina. Dan itu bukan sering. Kenapa? Seseorang di pondok itu insya Allah hidupnya lebih disiplin. Orang yang di pondok hidupnya bakal lebih disiplin. Dan kita disiplin waktu.